1 hingga 2 ayat saja. Jadi pendek-pendek sebenarnya. Di hadis panjang, tapi dalam satu bab hanya 1-2 hadis saja begitu. Babnya bab tentang kematian. Mengapa COVID-19 begitu ya depannya? Karena sekarang kematian paling banyak mungkin salah satunya disebabkan oleh COVID-19. Biar kita semakin taat protokol kesehatan dan biar tidak susah cari templatenya ya. Jadi yang ada aja. Baik, sebelumnya marilah kita membuka atau memulai kajian pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga di hari libur ini begitu ya, kan jatuh juga pada hari Isra Mi'raj gitu ya. Semoga kita juga bisa memaknai hijrah dengan sebenarnya, tidak hanya sekadar hijrah secara fisik tapi juga secara mental dan juga secara kemampuan ke arah yang jauh lebih baik. Baik, hadis pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Itu hadis nomor 930. Ini babnya bab 158 tentang bersegera dalam mengubur jenazah. Disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah mengubur jenazah itu. Jikalau ia baik, maka itulah suatu kebaikan yang engkau semua berikan padanya. Sedangkan jikalau ia selain yang sedemikian, yakni jenazah yang buruk, maka itulah suatu kejelekan yang engkau semua letakkan pada leher-lehermu semua. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan fa khairun tuqaddimuna alaih, jadi ilaihi diganti alaihi. Nah, dalam hadis ini kita bisa lihat bahwa saya sebenarnya berusaha untuk nyari yang ada pembahasannya, cuman dari 3 website tidak ada yang membahas gitu. Memang pentingnya buku yang asli itu biar kita tahu poin-poin pembahasannya apa gitu. Cuman mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang lagi megang buku aslinya, maksudnya buku yang cetakannya gitu ya, yang di asrama itu boleh dibuka biar nanti bisa dijelasin juga maknanya apa. Karena mungkin kita hanya dapat mengambil 1-2 poin saja yang tersurat begitu dari hadis ini kalau misalnya tidak dari buku tersebut begitu. Intinya dari sini kita dapat melihat bahwa penting untuk langsung jika bisa gitu langsung menguburkan si jenazahnya begitu. Karena kalau misalnya cepat-cepat berarti kita melakukan ini kebaikan yang tidak mereka, dan kalau misalnya dilama-lama maka bebannya juga jadi di kita karena maka nanti ada baiknya kalau misalnya meninggal hari itu ya hari itu juga lah gitu. Kadang kita terlalu banyak seremonial begitu ya, menunggu pejabat ini, menunggu saudara dari sini dulu, dari situ dulu, padahal udah jelas sudah meninggal gitu. Jadi tidak ada yang perlu ditunggu lama-lama lagi gitu. Jadi jangan sampai kita malah orang lain, dan juga kita jangan sampai momen lain, padahal yang penting dari pengurusan jenazah segera menguburkan jenazahnya begitu, bukan menunggu siapa yang datang terlebih dahulu begitu. Baik, itu nomor 938. Berikutnya mungkin teman-teman ada yang mau secara sukarela membacakan hadis nomor 939. Boleh, reka. Mangga reka. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau jenazah itu telah diletakkan dalam keranda atau usungan mayat, lalu orang-orang lelaki membawanya di atas leher-leher mereka untuk dimakamkan dalam kubur, maka jikalau jenazah itu seorang yang solih, ia pun berkatalah, dahulukanlah aku, maksudnya segerakanlah dalam menguburkan jenazahku, karena ingin segera mengetahui kerahmatan Allah dalam kubur itu. Tetapi jikalau jenazah itu tidak solih, maka ia berkata kepada keluarganya, aduhai celaka diriku, kemanakah engkau semua hendak pergi membawa jenazahku ini? Suaranya itu didengar oleh setiap sesuatu kecuali manusia, dan andai kata manusia itu mendengar, sesungguhnya ia tidak akan sadarkan diri atau pingsan. Riwayat Bukhari. Baik, sudah membacakan. Jadi kita di sini dapat melihat ya bahwa
sebagaimana seorang anak ketika hendak diajak ke entah Trans Studio atau Dufan gitu ya. Ketika dia tempat yang baik, maka dia akan pengen buru-buru nyampainya gitu. Karena saking excitednya gitu ya untuk bisa hadir ke tempat tersebut begitu. Tapi di sisi lain, kalau misalnya dia tidak salih, maka dia akan berpikiran, aduh gimana ini ya kan, saya mau dibawa kemana gitu. Banyak kekhawatiran terjadi karena kurang persiapan gitu. Jadi unprepared gitu ya. Sedangkan kalau well prepared mungkin malah excited gitu. Nah, dari situ juga kita bisa melihat bahwa raungan dan juga kekhawatiran kita ini dapat didengar oleh setiap sesuatu, dan masya Allahnya kecuali manusia gitu. Jadi kita nggak bisa rukut ya, nggak kebayang lah kalau nggak kita bisa mendengarkan hal tersebut gitu ya, kita mungkin nggak bisa tidur gitu ya, nggak bisa beraktivitas dengan nyaman. Dan itu jadi tantangannya mengapa iman itu penting, karena ya tadi hal-hal yang seperti itu tuh sifatnya sangat intangible gitu. Kita tidak bisa melihat bagaimana siksaan gitu. Sehebat-hebatnya kita membayangkan siksaan, sebenarnya lebih berat dari apa yang mampu dibayangkan manusia. Begitu. Sebalik sehebat-hebatnya kenikmatan yang bisa kita bayangkan dan kita rasakan akan jauh melampaui dari kenikmatan yang bisa kita rasakan dari Allah gitu. Maka dari itu ya iman jadi kunci gitu. Kenapa jadi penting sekali mungkin ya. Begitu kurang lebih bahwa harus bersegera dalam menguburkan jenazah, karena kita berharap agar mungkin jenazahnya ini excited gitu, dan juga biar biar tidak tertunda dan tidak ditunda-tunda juga gitu. Kurang bagus dalam menunda sesuatu begitu, apalagi jenazah. Penguburan baik, berikutnya bab 159. Bab ini judul bersegera dalam hal pembayaran hutangnya mayit dan menyegerakan dalam merawatnya sampai dimakamkan. Soalnya kalau mati secara mendadak, maka perlu dibiarkan dulu sehingga dapat diyakinkan kematiannya. Mangga ada yang mau membacakan hadis nomor 9? Boleh. Boleh. Mangga Radit. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdanya, jiwa seseorang mukmin itu tergantung karena hutangnya, sehingga hutangnya itu dilunaskan. Maksudnya, bahwa urusan itu masih tidak dapat diselesaikan. Apakah ia selamat dari siksa atau akan binasa karena siksa? Ia tetap ditahan sampai hutangnya dipenuhi oleh keluarganya yang masih hidup. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Baik. Turnuhun Radit. Ini hal yang tentu jadi krusial sekali gitu ya. Kita sekarang mudah sekali untuk melakukan hutang gitu. Terlebih pinjaman online di mana-mana ya kan. Banyak banget gitu cara-cara untuk mendapatkan utang. Cukup modal KTP, cukup foto selfie dengan KTP, bisa tuh dapat langsung masuk ke rekening. Dapatnya 5 juta, bayar cicilannya 5 tahun gitu ya, saking besarnya bunganya. Karena tidak sedikit orang melakukan pindar gitu, pinjaman daring atau pinjaman online ini jadinya terbelit dengan pinjaman tersebut gitu. Dan mungkin caranya sesulit apapun kita kondisinya, ada baiknya mungkin untuk ya ikhtiar untuk tidak meminjam ke tempat-tempat seperti itu. Kalau misalnya harus meminjam pun, coba cari pinjaman-pinjaman yang lebih ke apa ya, sifatnya ke teman sendiri, misalnya saudara yang memang dia mengerti keadaan kita gitu. Dan ketika kita meminjamkan pun, kita harus tahu bahwa konsekuensi terbesar dari meminjamkan dana kepada orang adalah tidak dikembalikan. Itu konsekuensi terbesar. Jadi memang pola pikir kita ketika meminjam dana atau dipinjami dana oleh orang adalah tidak dikembalikan gitu. Itu konsekuensinya harus diketahui, dan jangan marah kalau misalnya enggak gitu. Karena jadi, dan kalau bisa sih kalau misalnya minjemin uang jangan dari dana dingin. Jangan dari dana panas ya. Maksudnya uang yang kita keluarkan per bulan gitu ya. Uang yang memang harus digunakan gitu. Tapi gerakan dana dingin gitu nggak apa-apa, karena itu nggak ini ya. Itu wajar. Itu coba nilai sebagai
jadinya tergadai si jenazah ketika ia belum dilunasi hutang-hutangnya. Maka dari itu penting untuk mencatat utang dan juga menyampaikan mungkin utang-utang kita kepada orang-orang. Dan kalau misalnya sekarang bukan sekarang, dari dulu sebenarnya teman-teman mungkin sering kali mendengar kayak kalau misalnya teman-teman punya utang ke teman-teman, yuk kabarin saya sekarang biar nanti segera dibayar gitu ya. Dan menurut saya itu penting sekali untuk melakukan hal itu ya. Karena kita nggak pernah tahu bahwa ternyata kita punya utang-utang yang tidak ini yang belum dibayarkan. Seperti halnya ketika di Kader Surah di asrama, saya kemarin minjam kemarin sih beberapa waktu lalu meminjam helmnya Irfan. Terus helmnya Irfan ini saya bawa di rumah saya dipakai sama orang ke bawah dan sekarang nggak tahu helmnya kemana gitu kan. Artinya itu utang saya. Pada akhirnya alhamdulillahnya Irfan mengingatkan hal tersebut. Kemudian pada akhirnya saya menggantikan helm tersebut dengan helm yang baru karena saya pun tidak tahu di mana letak helm tersebut. Alhamdulillahnya Irfan mengingatkan ada utang tersebut yang harus ditunaikan. Karena helm itu pun bukan helm Irfan, helm temennya. Jadi utangnya berlapis ya dari Irfan ke temannya ke Irfan, dari Irfan ke saya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai. Semoga sudah selesai. Begitupun kalau misalnya ada teman-teman merasa pernah dihutangi oleh saya, mohon dikabari agar bisa segera diurus gitu ya. Jangan lupa bukti-buktinya bahwa pernah hutang. Sebenarnya setidaknya diingatkan kejadiannya atau apanya gitu. Makanya penting juga untuk melakukan pemfotoan terhadap barang dipinjam misalnya atau ada hitam di atas putihnya lah kalau misalnya hal yang besar gitu. Karena kadang manusia dilupakan gitu untuk ketika lupa diri lah ketika dia ditagih hutang. Kan orang-orang bilang yang nagih lebih galak daripada yang ditagih lebih galak daripada yang nagih gitu. Kadang-kadang kayak gitu kan. Dan kita nggak bisa memegang janji orang-orang ketika dia berutang. Jadi ada baiknya yaitu tadi pahami konsekuensi meminjami orang uang kepada orang bahwa paling sekaligus paling beratnya adalah tidak dibayarkan. Gitu. Nuhun Radit yang sudah membacakan hadis nomor 940. Berikutnya masih di bab yang sama, hadis nomor 941. Mungkin Hasbi ini yang belum membacakan, mangga Hasbi. Betulnya suara mana ya? Putus-putus, boy. Oh iya. Nah, beberapa sih. Kenapa ya? Ini ketutupan. Ketutupan apa, Bi? Oh iya. Terus Hasbi mau baca, bay. Ketutupan nama. Iya. Iya benar-benar. Kirain mic-nya ketutupan. Ya, mangga. Abi baca, Bi. Mati. Bentar, tadi mati mic-nya. Oke, hadis nomor 941 dari Husain bin Wahwah radhiyallahu an bahwasanya Thalhah bin Al-Bara radhiyallahu anhu sakit. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjenguknya, kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya tidak melihat Thalhah ini, melainkan ia akan segera meninggal dunia. Apabila ia meninggal dunia, beritahukanlah hal itu padaku dan segerakanlah memberikan perawatan padanya, dimakamkan, sebab sesungguhnya tidak patut bagi mayat seorang muslim itu kalau ditahan di antara keluarganya. Maksudnya kalau mati siang, kuburkanlah pada siang itu juga. Demikian juga kalau malam, juga kuburkanlah pada malam itu juga. Riwayat Abu Dawud. Hatur nuhun, Hasbi sudah membacakan hadis nomor 941. Kita bisa melihat bahwa memang perlu sekali untuk segera melunasi atau menuntaskan apa yang tergadai dan juga untuk segera memakamkan atau menguburkan si mayit gitu ya. Jadi kalau misalnya meninggal siang, kuburkanlah pada siang itu juga. Itu pun ketika malam, maka kalau bisa malam itu juga gitu. Meskipun kadang kalau di kita malam agak sulit gitu ya, kita belum bisa mengoptimalkan teknologi
secara canggih gitu ya, kadang dibesokan gitu kalau misalnya meninggalnya malam. Jadi akhir-akhir ini tidak sedikit teman-teman kita mungkin yang usianya masih muda gitu, seumuran dengan kita, tapi sudah meninggal dunia begitu, entah dengan beragam beragam cara, entah karena COVID-nya atau entah karena penyakit yang sedang dideritanya begitu. Bersyukurlah dan semoga kita menjadi salah satu pihak yang senantiasa bersyukur dan juga bisa memanfaatkan waktu dan masa-masa hidup di dunia ini gitu, karena baru kayak seminggu yang lalu sekretaris bendahara saya di OSIS waktu SMP meninggal dunia begitu. Jadi sangat sangat random gitu, sangat bukan random, sangat kayak kita nggak pernah tahu lah gitu hal-hal tersebut kapan terjadi. Dari itu semoga kita bisa mengoptimalkan waktu-waktu yang dikasih sama Allah untuk secara optimal ini gitu. Apa namanya? Ya menambah upaya kita, pahala kita dalam meraih ridho Allah begitu. Baik, bab berikutnya bab 160 hadis nomor 942 memberikan nasihat di kubur. Ini saya bacakan terlebih dahulu ya. Kan udah secara urutan udah semua, Haris nggak bisa pakai mikrofon dan nggak mungkin ditulis juga ya. Aku aja. Kata Saya belum. kita semua sedang. Oh, siapa yang mau baca? Siapa ini yang belum? Saya. Oh, Erlando. Mangga Erlando, boleh. Baik. Oke. Hadis nomor 942 dari Ali radhiyallahu anhu katanya, kita semua sedang mengantarkan seorang jenazah ke makam Baqi al-Gharqad. Lalu kita didatangi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam duduk dan kita pun duduk di sekelilingnya. Beliau Shallallahu alaihi wasallam membawa sebuah tongkat yang lengkung kepalanya. Lalu beliau menundukkan kepalanya dan mulai membuat garis-garis halus di bumi dengan tongkatnya itu. Selanjutnya, beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun dari engkau semua itu, melainkan semua sudah ditentukan tempat duduknya dari neraka dan tempat duduknya dari surga. Para sahabat lalu berkata, ya Rasulullah, apakah kita tidak boleh menyadarkan diri pada catatan kita itu? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, beramallah. Beramallah. Karena setiap orang itu dipermudahkan jalannya untuk apa yang ia diciptakan untuknya. Maksudnya ialah jikalau memang ditakdirkan baik, maka mudah sekali orang itu melakukan kebaikan. Sedangkan jikalau ditakdirkan jelek, maka mudah pula melakukan kejelekan. Selanjutnya Ali radhiyallahu anhu menyebutkan hadis ini sampai habis. Muttafaq alaih. Baik. Untuk nuhun Erlando atas pemaparannya gitu ya. Ini mungkin hadis yang saya belum agak sulit untuk mengambil pemaknaan secara tersuratnya begitu ya. Tapi kita bisa lihat sebenarnya kita ini sudah ditentukan gitu tempat duduknya dan tempat duduknya dari surga. Tapi balik lagi bahwa posisi kita ada di mana ya kan? Ya sebelumnya Rasulullah saja yang sudah seharusnya auto jannah gitu, auto jannah saja upaya untuk menggapai ridha Allah. Lalu kita siapa gitu yang tidak popolan untuk menggapai ridha Allah gitu? Kita siapa yang bisa merasa nyaman-nyaman saja di surga gitu? Lebih baik mungkin pola pikir kita senantiasa berada di sana gitu ya, di neraka, agar kita upayanya adalah ke surga gitu. Dan disampaikan juga bahwa jika memang ditakdirkan baik, maka mudah sekali orang tersebut melakukan kebaikan, dan jika ditakdirkan jelek, maka mudah pula melakukan kejelekan. Nah ini yang saya belum begitu paham gitu. Namun yang saya coba mengerti gitu, yang saya coba pahami adalah bahwa memang tidak mudah untuk melakukan kebaikan
kebaikan gitu. Sedangkan kebaikan itu mungkin akan terasa mudah ketika dilakukan secara konsisten, secara terus-menerus, baru bisa bertelur nih kemudahannya. Karena kalau misalnya dilakukan sekali dua kali tentu akan merasa sulit gitu. Begitupun sebaliknya, keburukan pun mungkin akan terasa mudah ketika dilakukan secara terus-menerus gitu. Awal-awal terasa sulit, tapi karena kebiasaan, bahkan kita kadang merasa hal-hal yang berbau dosa tersebut jadinya tidak dosa lagi karena biasa lakukan. Ini dari hadis ini salah satunya adalah itu gitu. Jadi takdir baik yang mungkin Allah bentuk untuk kita pun sebenarnya uh, kita sebagai manusia masih bisa semuanya sudah tertulis gitu jalan takdirnya akan seperti apa, tapi kita dalam keadaan sadar bisa kok berupaya untuk berada dalam takdir baik gitu dengan menyusun strategi diri kita sendiri. Mungkin nanti boleh teman-teman tambahkan di hadis-hadis 942. Mereka juga mohon bantuannya gitu ya untuk hadis ini, karena dari semua hadis saya tidak tahu semuanya gitu. Dan menyampaikan ulang begitu, dan kalau misalnya tidak dengan cara seperti ini mungkin saya tidak akan baca hadis-hadis Riyadhus Shalihin begitu. Baik, berikutnya masih di bab tentang kematian, bab 161, hadis nomor 943. Berdoa untuk mayit sesudah dikuburkan dan duduk di sisi kuburnya sebentar untuk mendoakannya serta memohonkan pengampunan untuknya dan untuk membaca Al-Quran. Ini biar saya yang bacakan karena tampaknya ini udah semua kecuali Haris. Ada Derry deh. Derry mau Ada bacain aku, Der? ada Sidki loh. Dari tadi ngomong padahal. Iya kan gantian. Aku belum Kayaknya kamu baca. udah. Oh belum ya? Oh iya. Ya udah Sidki deh. Boleh. Ya udah. Dari Abu Amr, Sorry. Bentar. Nah ini. Sok. ya. Enggak. Dari Abu Amr ada yang mengatakan Abu Abdillah dan ada pula yang mengatakan Abu Laila. Yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an katanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu apabila telah selesai dari mengubur mayit, lalu beliau berdiri atas kuburnya dan bersabda, "Mohonkanlah pengampunan untuk saudaramu semua ini dan mohonkanlah untuknya supaya dikaruniai ketetapan, keteguhan hati dalam menjawab pertanyaan ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir nanti. Sebab sesungguhnya ia sekarang ini ditanya oleh dua malaikat itu." Riwayat Abu Daud. Baik. Atur nuhun Sidki. Jadi saya melihat bahwa dari hadis ini tentu senjata orang beriman adalah doa, maka ya kita bisa berdoa gitu, dan juga bisa memohonkan pengampunan untuk saudara kita ini gitu, dan juga memohonkan mereka agar dikaruniai ketetapan keteguhan hati dalam menjawab pertanyaan ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Kita sebenarnya sudah tahu kan pertanyaan tersebut apa, jawaban tersebut apa gitu, tapi di sisi lain ya layaknya ujian gitu, meskipun kita udah tahu jawabannya apa di kepala kita, tapi kalau misalnya kondisi kitanya nggak matang, nggak siap begitu, bisa aja kitanya malah tidak bisa menjawab hal tersebut. Dan kita harus consider juga nih bahwa nanti yang menjawab mungkin sudah bukan mulut lagi, tapi juga anggota-anggota tubuh yang lain. Maka dari itu penting untuk bisa secara optimal memperdulikan menyiapkan hal tersebut gitu, secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya kita tahu bahwa jawabannya sebenarnya udah tahu gitu, tapi kan tidak semudah itu gitu. Sedangkan nanti yang berbicara bukan mulut kita, maka latihlah seluruh anggota badan kita untuk menjawab tersebut dengan ibadah-ibadah gitu, karena toh nanti jadi saksi bisunya bukan mulut kita lagi gitu yang bisa bicara gitu ya. Itu hadis nomor 943. Mohon Sidki. Berikutnya hadis nomor 944. Haris, Ini Haris. sepertinya Haris kan mikrofonnya nggak bisa katanya. Dari sinyalnya lagi buruk katanya. Ini saya aja deh, kayaknya agak kepotong juga bawahnya. Jadi saya coba cari juga di internet nih ya. Oke, bye. Hadis nomor 944. Riyadhus Shalihin.
berdoa untuk mayitnya. Baik. Hadis nomor 944 dari Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu. Katanya, jikalau engkau semua telah memakamkan saya, maka berdirilah di sekitar kuburku sekadar selama waktu menyembelih seekor unta lalu dibagi-bagikan dagingnya. Sehingga saya dapat merasa tenang bertemu dengan engkau semua dan saya dapat memikirkan apa-apa yang akan saya jawabkan kepada utusan-utusan Tuhanku, yakni malaikat yang akan menanyakan sesuatu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini sudah diuraikan selengkapnya yang panjang di muka. Hadis nomor 709. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, disunahkan kalau di sisi mayit yang sudah dikuburkan itu dibacakan sesuatu dari ayat-ayat Al-Quran, dan jikalau dapat dikhatamkan Al-Quran di seluruhnya, maka hal itu adalah baik, begitu. Jadi dari hadis ini kita bisa melihat bahwa boleh untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran begitu di samping jenazah yang baru dimakamkan. Disampaikan bahwa tadi selama waktu menyembelih seekor unta lalu dibagi-bagikan dagingnya. Meskipun kita nggak tahu waktu ini secara spesifik berapa lama gitu ya, tapi bayangkan aja kalau misalnya seekor unta disembelih membagi-bagikan dagingnya mungkin ya 30 menit mungkin, atau 60 menit mungkin ya, paling lama gitu mungkin, kemungkinan gitu. Nggak tahu berapa lamanya, yang pasti kita bisa memohonkan ampunan untuk beliau dan juga membacakan tadi ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan kalau bisa dikhatamkan Al-Quran tersebut, begitu. Begitu hadis nomor 944 di bab 161. Berikutnya kita akan melanjutkan ke bab 162. Boleh ada yang mau membacakan lagi? Saya Dery sudah bisa. Udah tidak Mantap. buruk lagi. Masya Allah, duta bahasa Jawa Tengah ini ya, sahabat kami. Mangga Dery. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 162, bersedekah atas nama si mayit dan mendoakan padanya. Hadis nomor 945. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya ibuku itu meninggal dunia secara mendadak dan saya mengira andai kata ia dapat berbicara, tentu ia akan bersedekah. Adakah ibuku akan memperoleh pahala jikalau saya bersedekah untuknya? Beliau SAW bersabda, ya, muttafaq alaih. Baik, ternuhun Dery. Ya, sami-sami. Kita bisa melihat di sini bahwa ketika seseorang meninggal dunia, lalu kita bisa mengatasnamakan sedekah kita untuk beliau, begitu ya. Jadi tidak terpaku oleh ini aja ya, oleh hidupnya saja gitu. Dari itu mungkin punya anak yang saleh itu sebagai investasi juga, karena dia nantinya bisa mengirimkan juga nih, bisa memberikan kita bantuan juga untuk memberikan pahala gitu untuk kita sendiri gitu melalui sedekah-sedekah yang dilakukan begitu. Maka dari itu mungkin tidak sedikit jadinya tanah wakaf yang dari siapa begitu ya, kemudian di atas namakan oleh seseorang gitu untuk dibangun masjid dan seterusnya, sehingga diharapkan pahalanya mengalir begitu, dan ternyata ada hadisnya gitu, jadi bisa nih kita optimalkan gitu. Begitu mungkin hadis nomor 945, cukup sederhana, kita bisa paham juga nih dengan membacanya. Berikutnya hadis nomor 946, masih di bab yang sama. Ada yang hendak membacakan, boleh? Ya, lagi dari. Boleh. Mangga, Der. Oh, iya, tapi kan tadi suaranya siapa? Saya pikir suaranya. Ya, bismillah. Bab 162 ya, masih bab bersedekah atas nama si mayit dan mendoakan padanya. Hadis nomor 946 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jikalau seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya melainkan 3.
yaitu sedekah yang mengalir atau ilmu pengetahuan yang dapat diambil kemanfaatannya, atau anak solih yang mendoakan padanya. Hadis riwayat Muslim. Baik. Hatur nuhun dari yang sudah membacakan kembali. Ini hadis yang kerap kali kita dengar ketika seseorang meninggal dunia. Sering sekali. Hadis populer lah disebutnya, bahwa memang ketika seseorang meninggal dunia maka ia akan terputus seluruh amalnya kecuali 3 tadi. Ilmu yang bermanfaat, sedekah amal jariah gitu, sedekah yang mengalir, dan juga anak yang salih gitu, mendoakan padanya. Maka dari itu bahkan anak yang salih ini, kalau kata guru agama saya, bahwa tidak hanya anak kandung begitu. Karena diksinya itu tidak mengarah pada anak kandung saja, tapi juga anak-anak yang pernah kita ajar, misalnya pernah kita berikan pengajaran begitu. Nah, semoga kita bisa mendapatkan anak-anak tersebut begitu ya, tersebutnya. Doa-doa dari anak-anak tersebut juga. Terlebih lagi ilmu pengetahuan yang dapat diambil kebermanfaatannya, serta kita bisa secara optimal melakukan sedekah yang senantiasa mengalir gitu, amal jariah gitu. Makanya banyak sekali masjid-masjid yang kemudian menjadikan ini ladang amal gitu, sehingga bisa berputar nih si sedekah yang kita berikan ini bisa terus-menerus mengalir untuk kita gitu. Dan tadi tidak akan terlihat bentuknya seperti apa karena intangibles. Dan biar percaya dengan hal-hal yang tidak terlihat itu, cara paling sederhana adalah dengan iman. Karena kalau misalnya tidak iman, ya susah, karena kita tidak bisa melihat apapun begitu. Kecuali menyadari akan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah tanpa membanding-bandingkannya begitu ya. Mungkin itu hadis nomor 946 di bab 162. Berikutnya kita ke bab 163, hadis nomor 947. Pujian orang-orang pada mayit. Ada yang hendak membacakan? Boleh? Boleh. Coba ini. Kang Reka dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 947 dari Anas radhiyallahu anhu, katanya, orang-orang berjalan melalui Nabi SAW dengan membawa seorang jenazah, dan mereka itu memuji-muji kebaikan jenazah tadi. Lalu Nabi SAW bersabda, wajiblah. Tidak lama kemudian ada lagi orang-orang yang berjalan dengan membawa seorang jenazah yang lain, dan mereka menyebutkan keburukan jenazah itu. Lalu Nabi SAW bersabda lagi, wajiblah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya lagi, apakah yang wajib? Beliau SAW menjawab, yang itu tadi engkau semua puji-puji kebaikannya, maka wajiblah jenazah itu mendapatkan surga. Sedang yang ini tadi engkau semua sebut-sebutkan keburukannya, maka wajiblah ia mendapatkan neraka. Engkau semua adalah saksi-saksi Allah di bumi. Muttafaq alaih. Oke, Masya Allah. Ternuhun Kang Reka. Kita bisa melihat di sini bahwa dari sudut pandang manusia saja kita bisa melihat bahwa seseorang ini bisa dinilai dari apa yang dilakukannya begitu, bahwa dia akan masuk surga begitu ya. Ini disampaikan oleh Rasulullah begitu. Jadi indikatornya lah gitu kesebutnya. Makanya mungkin kita harus belajar juga nih sama Syekh Ali Jaber gitu ya, dan juga Ustadz Jeffrey Al-Bukhari begitu. Wah, ketika beliau-beliau ini wafat begitu, banyak sekali yang simpatik begitu ya, yang baik menyolatkan, baik yang mendoakan begitu. Kemarin yang ramainya tuh ketika Syekh Ali Jaber meninggal gitu ya, si story atau status WA orang-orang tuh jadinya seragam semua tiba-tiba tanpa komando gitu. Artinya saking baiknya beliau begitu. Kita mau mendoakannya begitu. Cuman bukan berarti hanya dilihat dari status ya. Intinya adalah
Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa dinilai baik, utamanya di hadapan Allah dan juga teman-teman kita, gitu, saudara kita dan orang kita bisa menjadi saksi Allah di bumi yang bisa menunjukkan apa yang pernah kita lakukan secara baik juga, begitu. Nuhun mereka sudah membacakan hadis nomor 900. Tadi silakan yang mau membacakan hadis nomor 948, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Aswad katanya, saya datang di Madinah, lalu saya duduk di tempat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian berlalulah seorang jenazah di muka orang banyak, lalu dipujilah kebaikan orang yang mati itu. Umar radhiyallahu anhu berkata, wajiblah. Seterusnya ada pula jenazah lain yang melaluinya, mayit ini pun dipuji-puji juga kebaikannya. Maka berkatalah Umar radhiyallahu anhu, wajiblah. Selanjutnya berlalulah untuk ketiga kalinya seorang jenazah dan disebut-sebutkan keburukannya. Maka berkatalah Umar radhiyallahu anhu, wajiblah. Abul Aswad berkata, saya lalu bertanya, apakah yang wajib ya Amirul Mukminin? Umar radhiyallahu anhu berkata, saya mengatakan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana saja orang Muslim yang disaksikan oleh 4 orang tentang kebaikannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Maka bertanya, jikalau yang menyaksikan 3 orang, ia berkata 3 orang pun demikian pula. Kami bertanya lagi, jikalau hanya 2 orang, bagaimanakah? Ia menjawab 2 orang pun dapat pula. Selanjutnya kami tidak menanyakan bagaimana kalau yang menyaksikan hanya seseorang saja. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Ini sebenarnya Nuhun Radit sudah membacakan hadis nomor 948. Sebenarnya ini sama seperti bab sebelumnya, hadis sebelumnya begitu ya, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Amirul Mukminin ini menyalin atau mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah begitu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kurang lebih sama begitu ya redaksinya, meskipun saya sebenarnya agak kurang paham ini di bagian akhirnya, bahwa ketika 4 orang maka Allah akan masukkan dalam surga. Jika 3 orang demikian pula. Kalau misalnya 2 orang dapat pula. Ini saya belum paham, mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang lebih paham boleh dibahas ini bagian akhir ini, karena belum mengerti sebenarnya saya maksudnya 4-3-2 ini gimana konsepnya gitu. Begitu, mungkin ada yang bisa membantu hadis nomor 948 ini. Saya belum paham, mungkin Kang Reka atau ada teman-teman yang lain. Mungkin lewat aja dulu kali, nggak apa-apa. Baik, kalau gitu kita lewat aja dulu ya. Nanti kalau misalnya ada yang hendak disampaikan, tanyakan, boleh di 948 ini kita bisa bahas bersama ya. Nah, ini sebenarnya harusnya hadis nomor 945 ya. Bab 164, keutamaan orang yang ditinggal mati oleh anak-anaknya yang masih kecil. Sepertinya yang belum diubah. Nah, ini dia. Dari Anas. Boleh. Mangga Sidki aja deh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim pun yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, dan mereka itu belum mencapai usia dewasa, yakni belum balik atau masih muda, melainkan Allah akan memasukkannya dalam surga dengan keutamaan kerahmatan Allah kepada anak-anak itu. Masya Allah. Muttafaq alaih. Masya Allah. Muttafaq alaih. Ya, tentu ketika ada seorang anak meninggal, kita pasti sedih sekali gitu, karena belum dewasa gitu. Tapi di sisi lain, ini adalah hadiah yang Allah berikan juga nih, memasukkan dalam surga dengan keutamaan kerahmatan Allah kepada anak-anak tersebut gitu. Jadi mungkin ini sebutnya mah ada hiburan lah gitu ya. Ada hiburan juga bahwa kita tidak perlu khawatir amat begitu ya, bahwa ketika seorang anak meninggal dunia, ia akan mendapatkan
rahmat Allah gitu ya untuk anak-anak tersebut begitu. Muttafaqun alaih. Bab 164 ini. Terus Siti sudah membacakan, berikutnya kita ke hadis nomor 950, masih di bab yang sama. Boleh, mangga. Bajak. Ya. Suara burung boleh ya? Diiringi. Tes suara. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 950 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun dari golongan kaum muslim yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya yang akan disentuh oleh api neraka, melainkan sekedar menebus persumpahan tahillatul qasam. Muttafaq alaih. Tahillatul qasam ialah firman Allah Ta'ala, dan tiada seorang pun dari engkau semua melainkan pasti akan mendatangi neraka itu. Surat Maryam ayat 71 ya. Maksudnya mendatangi neraka itu ialah menyeberang di atas jembatan As-Sirat, yakni sebuah jembatan yang diletakkan di atas punggung neraka jahanam. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari siksa api neraka jahanam ini. Amin. Nuhun. Rojak ya, yang diiringi burung perkutut. Burung apa sih itu nggak tahu sebenarnya. Nah, di sini kita bisa melihat juga bahwa kita akan pasti gitu untuk jembatan Sirat al-Mustaqim itu. Dan di sini juga disampaikan bahwa tiada seorang pun dari golongan kaum muslimin yang tinggal mati oleh 3 orang anaknya yang akan disentuh oleh api neraka gitu. Mereka sekadar menebus persumpahan tahillatul qasam begitu. Jadi hadiahnya adalah hanya melewati tahillatul qasam tadi, yaitu neraka yang pasti akan kita lewati. Itu ya, punggung neraka jahanam alias jembatan Siratul Mustaqim, As-Sirat gitu ya. Jembatan As-Sirat bukan Siratul Mustaqim. Oke. Itu bab 164. Berikutnya hadis nomor 951. Mungkin ini harusnya bab 165 begitu ya. Di bab tentang menangis serta takut di waktu melalui kubur-kuburnya orang-orang yang menganiaya dirinya karena enggan mengikuti kebenaran, dan tempat turunnya siksa pada mereka itu, serta menunjukkan iftikor kita kepada Allah, yakni bahwa kita amat memerlukan bantuan dan pertolongannya, dan pula menakut-nakuti dari melalaikan yang tersebut di atas itu. Ini biar saya yang membacakan ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang lelaki sudah sama pergi dengan memperoleh hadis Tuhan. Lama mungkin ya. Sudah lama pergi dengan memperoleh hadis Tuhan. Maka dari itu berikanlah untuk kita dengan penetapan dari Tuhan sendiri, yaitu suatu hari yang kita, kaum wanita, akan mendatanginya. Perlunya supaya Tuhan mengajarkan kepada kita dari apa saja yang diajarkan oleh Allah kepada Tuhan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Berkumpullah engkau semua, hai kaum wanita, pada hari ini." Mereka pun lalu berkumpul. Kemudian didatangilah mereka itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka itu dari apa-apa yang diajarkan oleh Allah padanya. Dan selanjutnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada seorang dari engkau semua yang mempersembahkan 3 orang anak," maksudnya yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, "melainkan anak-anak itulah yang akan menjadi sebagai tabir bagi wanita itu dari siksa api neraka." Ada seorang wanita bertanya, "Dan kalau hanya 2 anak, apakah dapat menjadi tabir?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 2 orang anak pun dapat pula. Muttafaq alaih. Begitu. Jadi ini hadiah yang diberikan gitu ya. Entah apakah ada hubungannya dengan kuantitasnya juga? Apakah kalau 1 gimana nih? Nah ini kan belum ada. Nah itu saya kurang tahu. Jadi tidak bisa ditanyakan. Tadi 2 orang anak bisa, 3 orang anak bisa kalau misalnya kita ditinggal meninggal gitu ya. Sehingga bukannya tidak usah khawatir, tapi berbahagialah dalam tanda kutip ya, berbahagialah. Bahkan kadang kita harus mengimbangi atau mengikuti kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un dengan alhamdulillah juga, katanya dengan hamdalah.
dengan rasa syukur di bagian yang lainnya begitu. Karena selalu ada yang dapat kita syukuri dari sesuatu begitu. Baik, itu bab 165, hadis nomor 951, berikutnya hadis nomor 952. Barangkali ada yang hendak membacakan. Erlando, boleh? Boleh. Enggak. Hadis nomor 952. Menangis serta takut di waktu melalui kubur-kuburnya orang-orang yang menganiaya dirinya karena enggan mengikuti kebenaran dan tempat turunnya siksa pada mereka itu, serta menunjukkan iftikar kepada Allah, yakni bahwa kita amat memerlukan bantuan dan pertolongannya, dan pula menakut-nakuti dan melalaikan yang tersebut di atas itu. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya, yaitu sewaktu mereka sampai di Hijr, yaitu perumahan kaum Samud dahulu, janganlah engkau semua memasuki tempat orang-orang yang disiksa itu, melainkan engkau semua menangis. Jikalau engkau semua tidak dapat menangis di situ, maka janganlah memasuki tempat mereka, sehingga tidak akan mengenai kepadamu semua apa yang pernah mengenai diri mereka itu. Muttafaq alaih. Baik. Penuhun Erlando sudah membacakan. Mungkin di sini bisa kita lihat bahwa kita harus memaknai sesuatu secara mendalam begitu. Janganlah engkau semua masuki tempat orang yang disiksa itu, melainkan engkau semua menangis. Jikalau engkau semua tidak dapat menangis, janganlah masuk ke tempat mereka, sehingga tidak akan mengenai kepadamu semua apa yang pernah mengenai diri mereka itu. Jadi intinya, kalau saya sih mengambilnya bahwa penting untuk memaknai apa yang terjadi di tempat tersebut begitu ya, biar kita dapat pelajarannya juga gitu intinya. Karena kalau misalnya enggak, ya mending nggak usah aja sekalian, nggak usah datang kalau misalnya nggak bisa nangis gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman bisa menyampaikan yang lebih jelas, boleh dibantu juga ini ya. Bab 165 hadis nomor 952 ini. Baik, tampaknya hanya segitu untuk bab tentang kematian ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Barangkali teman-teman jika ada yang hendak ditanyakan atau didiskusikan, boleh, silakan. Sudah pas sejam kurang 10 menit nih ya, 50 menitan kita membaca hadis-hadis ini. Mangga teman-teman. Ya, kenapa? Ya, saya mempersilakan. Oh iya. Baik, mangga teman-teman ya yang mau, boleh. Bismillah. Barangkali yang tadi mau diperjelas, hayu. Mangga Kang Reka, boleh. Tadi itu 948 kalau nggak salah. Tuh, Bi, megang buku nah kan, Bi? Nih yang ini. Nggak lagi pegang. Gimana nih Kang Reka? Ya, jadi tadi ya mungkin yang sebetulnya dibingungkan apa ya? Mungkin kelihatannya yang dibingungkan adalah yang benar nih berapa nih? 4, 3, 2 gitu ya. Dan 4, 3, 2-nya itu ini maksudnya apa gitu Kang? Oh gitu. Misalkan nih mereka meninggal. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus ada 4 orang. Haris, Hasbi, Dery, Erlan. Saya bersaksi, insya Allah nih mereka ini orangnya baik gitu. Nah, 4 orang ini bersaksi. Maka ini berlaku nih. Tunggu, ini hadis yang mana nih? Oh ya, ini benar. Ya, ini hadisnya. Ya gitu, kalau misalkan disaksikan oleh 4 orang bahwa mereka ini baik, gitu ya, maka wajiblah saya masuk surga begitu, karena 4 orang saksi dari kalangan manusia di bumi udah bilang seperti itu. Maka kan Allah punya saksi di kalangan orang-orang bumi ya gitu ya, itu manusia gitu ya, maka wajiblah saya masuk surga begitu. Jadi seperti itulah, bahkan kita punya bekas kebaikan di hati orang-orang, meskipun 4 orang atau 3 orang atau 2 orang pun gitu, itu menjadi suatu hal yang bermanfaat nanti di hari akhirat kelak. Itu yang mungkin maksudnya. Lalu
kenapa sih kok nggak konsisten? Nabi pertama bilang 4, 3 juga boleh, 2 juga boleh. Nah, jadi sebetulnya memang tidak ada suatu hal yang kontradiksi dari kata-kata Nabi SAW. Yep. Kalau 4 bagus, kalau 2 bisa juga gitu. Jadi mungkin ya pertama ya Nabi SAW ngasih target umum lah, target 4 orang gitu. Kalaupun nggak dapat, ya minimalnya 2 orang itu akan bersaksi kebaikan kita nanti ketika kita meninggal. Nah, atau mungkin mindsetnya adalah ya jangan pernah berputus asa dengan kebaikan yang masih sedikit yang kita lakukan, meskipun masih 2, insya Allah Allah akan balas gitu. Kurang lebih seperti itu yang tentang persaksian. Baik. Hatur nuhun Kang Reka atas penyampaiannya. Begitu jadi teman-teman ya, semacam pepatah gitu ya, bahwa gajah mati meninggalkan gading. Kemudian kalau Roy mati meninggalkan Martin ya, Roy Martin. Kemudian juga kalau macan mati meninggalkan lorengnya begitu. Manusia mati meninggalkan budinya gitu, apa yang ia lakukan secara baik ke orang-orangnya gitu. Jadi penting untuk ya melakukan kebaikan ke orang-orang sekitar kita, karena kita nggak tahu, mungkin itu jadi saksi-saksi Allah gitu di muka bumi. Baik, hatur nuhun. Sekarang mangga teman-teman ada yang ditanyakan, boleh. Kalau misalnya ada yang hendak disampaikan juga mangga. Yang didiskusikan boleh juga. Bismillah. Izin menyampaikan tadi ketika Mangga Kang Reka. Ketika Nabi SAW bikin garis-garis di atas kubur itu. Iya betul, di bumi. Ya. Nah, jadi itu sebetulnya terkait tentang sunnah adanya pemberian nasihat di atas kubur. Ya. Sunnah memberikan nasihat di atas kubur. Ya. Ini dari yang saya alami memang ada dua cara dari pemberian nasihat ini. Ini memberikan nasihat kepada mayit tapi didengar oleh para khalayak ramai, atau cara keduanya adalah memang memberikan nasihatnya kepada khalayak ramai tanpa perlu menisbatkan nasihat itu kepada si mayit. Ini yang saya alami yang pertama terjadi, dan yang kedua itu adalah yang ada dalam hadis ini. Jadi ketika kita dalam pemakaman nih, maka sunnahnya ada orang yang memberikan ya tausiah, nasihat di sana. Kenapa mati? Ini Kang Reka yang hilang atau saya doang? Kang Reka. Iya, Kang Reka putus. Oh, putus. Oke. Sekarang kedengeran nggak? Sekarang kedengeran. Oke, sip. Nah, jadi memang ada, kalau kita mau manggil ke KUA, ada petugasnya. Kita minta tolong ada yang nasihat di atas kubur gitu. Ya. Jadi dia memberikan nasihat kepada mayit, tapi didengar oleh khalayak ramai. Itu nasihatnya adalah, kalau misalkan kamu ditanya ini, jawab ini, dan seterusnya, nasihat-nasihat kepada mayit. Nanti ya kita dengar, jadi kita juga tahu nasihat tentang kesolehan, nanti jadi tahu gitu yang lain, yang khalayak ramai. Begitu, itu sunnahnya seperti itu. Baik. Terima Kang Reka atas penyampaiannya gitu ya, bahwa makanya nggak heran suka ada nasihat dulu ya. Meskipun kalau saya suka lihatnya disebutnya sambutan gitu. Jadi orang yang ya entah berkapasitas atau tidak, tapi karena dalam tanda kutip orang kehormatan gitu ya, jadi menyampaikan sesuatu begitu. Dan penting juga nih sebenarnya untuk bisa hadir ke pemakaman begitu, biar kita bisa ini juga sih, biar kita bisa istilahnya mengingatkan diri sendiri bahwa kalau nafsin da'iqatul maut itu real gitu ya, bahwa kematian itu
ada gitu, biar kita paham juga, biar tidak seenaknya gitu dalam hidup begitu ya, biar kita juga sadar bahwa harus nabung begitu, dan juga mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan juga begitu. Baik, ada lagi Kang Reka yang hendak disampaikan lagi barangkali? Ya intinya tadi banyak ya sunnah yang dibahas dalam bab ini ya, bab-bab ini. Termasuk tadi ngaji setelah makamin orang. Betul. Itu ada sunnahnya. Ya mungkin kita sering berdebat apa yang justru jadi tidak beramal. Begitu ya. Jadi ada sebetulnya ketika kita makamin orang, terus kita minta orang untuk ngaji khatam 30 orang di sana, sejus-sejus. Nah, itu ada, boleh tidak masalah. Seperti itu ya. Itu jadi kita ngaji RS ini, Riyadhus Shalihin ini jadi tahu gitu hal-hal yang sunnah begitu. Kan biasanya suka sebentar doang gitu kan, kayak dimakamkan, setelah dimakamkan udah aja pulang. Karena nggak tahu soal hadis ini. Jadi itu tuh konteksnya setelah dimakamkan banget kan, maksudnya udah dikubur, udah ditabur bunga gitu ya di Indonesia mah. Itu baru boleh membacakan ayat tersebut atau kayak di rumah masing-masing atau gimana? Sunnahnya dalam konteks ini ya, dalam hadis. Ya. Kalau yang saya lihat dari pemakaman kakek saya dan memang dari sebelum-sebelumnya juga nenek saya itu, gitu ada yang diminta untuk ngaji sampai khatam di makam setelah dimakamin. Jadi di samping kita bikin yang gelar samak, gelar karpet. Termasuk saya masuk tuh ngaji, ngaji gitu. Nah ada juga yang di rumah ada, tidak masalah. Boleh pengalaman? Halo. Mangga. Boleh Hasbi. Ya dulu ini pengalaman juga 2 kali agak beda sebenarnya. Kalau ngaji emang dulu ada ayah dulu emang pas banget di kuburannya gitu ya. Terus kalau kakaknya ibu itu dulu di rumah, jadi memang ngalamin dua-duanya. Jadi sama-sama. Yang nasihat emang ada setelah kubur itu emang ada yang ceramah gitu. Setelah azan juga ada ceramah dikit, nah gitu. Gitu. Oke. Hatur nuhun Hasbi atas pengalaman. Saya nggak tahu juga ya, belum pernah melakukan hal tersebut, tapi baru tahu juga bahwa disunahkan untuk ngaji lah kesebutnya ya, disunahkan untuk ngaji setelah pemakaman usai gitu ya, ketimbang menceritakan saja gitu, menceritakan bagaimana kronologis meninggalnya, karena kan gitu ya, kenapa ini meninggalnya, mendingan ngaji gitu, puguh gitu kalau ngaji mah ya, ketimbang hanya bercerita gitu. Karena kadang ya kasihan juga buat mereka yang ditinggalkannya, malah harus lagi berduka diminta cerita, kan bingung ya gitu. Bahkan kadang nggak jarang yang malah dikasih nasihat, harusnya dibawa ke dokter ini, harusnya kan dibawa ke ahli penyakit ini, kan sudah meninggal dong, masa dibawa gitu. Baik, ada yang hendak disampaikan lagi mungkin dari teman-teman yang punya pengalaman tadi seperti Hasbi gitu ya, untuk menambah masih ada waktu baik, saya mau tanya. Boleh. Tanya masih ada waktu enggak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada, kita sampai 6:45 lah. Boleh. Jadi gini. Iya. Kalau orang meninggal itu kan kadang kan pas dilihatnya kan diazanin ya. Nah, itu sebenarnya hadisnya ada apa enggak sih sebenarnya? Maksudnya boleh apa enggak? Tahu saya itu kan azan itu kan untuk apa ya, kayak menghilangkan usikan setan seperti panggilan sholat itu kan, kalau ada azan kan setan kan sudah tidak mengganggu lagi. Nah ketika sudah meninggalkan, kita kan sudah amal jariah kan sudah maksudnya tidak bisa melakukan amalan lagi kan, jadi setan percuma juga kalau ganggu kita. Jadi fungsinya diazanin ketika di liang latu apa ya? Terima kasih nuhun. Baik, hatur nuhun. Ini pertanyaan yang saya tidak tahu jawabannya tentu saja ya. Maka dari itu kita akan coba tanya ke Kang Reka
biar lebih jelas juga, karena saya juga tidak tahu gitu apakah perlu mengazani atau tidak, karena kan ketika lahir si anak diazani, maka meninggalnya pun harus diazani katanya gitu ya, cuman nggak tahu apakah ada atau tidak gitu. Enggak, Kang Reka? Yuk kita tanya Rojak. Mantap. Rojak, mangga Rojak featuring burung perkutut. Featuring burung. Jak. Oh, udah lagi pacaran sama burungnya kayaknya. Oh iya, kayak. Rasa-rasanya Kang Reka yang lebih tahu. Maka Kang Reka Bener kan ada burungnya. manut Kang Reka deh, manut Kang Reka. Nadib. Maka tuh teman-teman yang lain Ya, yang mungkin pernah ada ya. dengar. Jadi jawabannya emang ada sebetulnya. Silakan disampaikan. Mangga. Jawabannya ada, Der. Jadi ini sebetulnya pertanyaan ini kita buka Google langsung ada jawabannya. Baik. Baik. Begitupun untuk lahiran. Sebenarnya sih kayak percuma juga kan kalau sudah meninggal kan, kayak apa ya, tidak mungkin diganggu oleh setan kan, setan tidak bakal mengganggu orang yang sudah meninggal kan gitu. Jadi kenapa harus diazanin ya? Ya nggak apa-apa sih, terima kasih. Belum tentu sih, ya misalnya itu kan hal-hal di luar kemampuan dan pengetahuan kita sih. Makanya kita harus berdoa dan sebagainya kan, ngaji dan sebagainya biar menolong lah sebutnya. Masya Allah. Maka mungkin itu saja ya teman-teman ya. Sudah pukul 6.44 juga. Alhamdulillah sudah hampir 1 jam setengah kalau di waktunya. Sebenarnya mungkin kita sudah 1 jam, kurang lebih 1 jam begitu ya, untuk membahas pada hari ini. Gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali teman-teman sudah bergabung. Semoga ini jadi amal kita juga nih untuk belajar tentang hadis-hadis Riyadhus Shalihin dan juga bisa kita laksanakan sunnahnya begitu ya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa juga ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh dinyalakan mungkin kameranya biar kita bisa dokumentasi dulu ya kan? Saya mau kamu nyalain ya? Nggak kelihatan Ibu. Hah? Nggak, Ibu nggak kelihatan. Siapa? Nih deh, gini tuh. Backlight, orang. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Kayak orang yang nggak sih yang kayak. Pointer bosnya dong tolong. Sip. Orang ini itu di view aja kelihatan nggak ada Ibu. Oke, udah semua ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alhamdulillah. Enak. Kayak pelaku bakso formalin, Bu. Kayak siluet ya. Siluet. Yang paling bening sih Derry sih, udah fix. Paling depan lagi ya kan. Oke. Saya foto ya. 1, 2, 3. Oh ya, ada Haris nih. 1, 2, 3. Percuma juga orang senyum. Terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi senang sekali bisa bertemu. Mohon maaf baru bisa bergabung pada saat saya yang menyampaikan. Tidak tahu diri memang. Jazakallahul ahsanul jaza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semua yang benar dari Allah, semua yang salah dari Akbar. Selamat. Mohon koreksi, mohon nasihat dan pengingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah mengoperasikan bab kematian ini. Mangga, turnuhun juga. Nanti besok minggu depan presentasi lagi kalau nggak salah ya. Siapa ya? Anda kan? Itu mau tidak dong? Oh enggak ya? Derry. Mantap. Ditunggu Der. Semua. Turnuhun mangga ya teman-teman. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.